Korea Selatan adalah salah satu negara dengan aktivitas dagang tersibuk di dunia, dengan PDB tertinggi ke-10 di dunia, dan sepi menjadi kota terbesar di dunia. Korea Selatan merupakan negara produsen kendaraan bermotor terbesar kelima di dunia, dan menjadi rumah bagi 4 perusahaan kapal terbesar di dunia. Rumah bagi perusahaan teknologi terbesar kedua di dunia Samsung, dan menjadi salah satu negara termakmur di dunia. Namun 60 tahun lalu, Korea Selatan adalah negara termiskin terbelakang yang sedang menderita kemiskinan pasca perang. Mereka lebih miskin dari Malaysia dan Filipina, bahkan lebih miskin dari Guatemala. Mereka hanya bisa bertahan hidup dari pertanian yang tak seberapa dan dari bantuan internasional. Setelah Perang Korea berakhir pada tahun 1993, penduduk Korea Selatan dilanda keputusasaan mereka berdiri sebagai negara yang miskin dan terbelakang. Ekonomi Korea Selatan pasca perang digerakkan oleh sektor agrikultur dan bantuan luar negeri dengan ekonomi yang berpondasi pasir dan garam tersebut. Mereka hidup dalam kemiskinan ekstrim dan tak tahu harus berbuat apa untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Pada periode itu, kebijakan ekonomi berfokus pada impor dan infrastruktur yang hanya sedikit berdampak bagi ekonomi Korea Selatan. Dengan ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakmampuan pemerintahan Korea Selatan pada saat itu, gelombang protes terjadi pada tahun 1961. Pemerintah Hyun Po-sung dikudeta oleh militer Mayor Jenderal Park Chung-hee, mengambil alih kekuasaan pada tahun 1961, yang kemudian diangkat menjadi presiden. My name is Park Chung-hee, your new president. And you know what? I'll make Korea great again. How? Guess how? Kembangkan pertanian, nope. Tumbal. No what? Industry. Who are you? Was wise in the way of science. My name is Kim Sir. Hey Kim. Saat Park Chung-hee berkuasa, ia ingin merubah Korea Selatan dari negara agrikultur menjadi negara industri. Park Chung-hee, yang sangat terinspirasi dari Zaibatsu Jepang daerah restorasi magik, kemudian ingin langsung membuat kebijakan ekonomi berorientasi outward looking dan ingin menjadikan Korea. Merealisasikan kebijakannya, Korea menginvestasikan hampir semua uang yang dimiliki ke sektor industri ringan. Presiden mulai mencari para keluarga konglomerat pemilik perusahaan atau disebut simbol untuk diberikan uang dalam jumlah yang luar biasa besar, dan sebagai balas budi, para syekhbah wajib memenuhi pertumbuhan ekonomi Korea sesuai dengan instruksi Park Chung-hee. Dengan kebijakan itu, ekonomi Korea mulai membaik dan Park Chung-hee berhasil meningkatkan ekspor produk industri ringan seperti tekstil, aparel, dan produk lainnya secara signifikan di 5 tahun pertama ia memimpin. Sebagai negara ekspor yang besar, ia tidak mau idenya berakhir sebagai wacana saja ya. Kemudian pada tahun 1961 membentuk Economy Planning Board (EPB) yang berisi orang-orang profesional dengan kualifikasi tinggi di bidangnya EPB, dan Park Chung-hee kemudian meluncurkan kebijakan 5 Years Plan atau pembangunan 5 tahun. Hadirin sekalian, aku punya teka-teki. Untuk membuat ekonomi Korea Selatan tumbuh berkali lipat, apa yang harus dilakukan presiden? A. Tetap di industri ringan. B. Tumbal. C. Industri berat. A. Tentu saja A. Enggak, B. B yang betul, tumbal. C. Industri berat. Kim, you are so wise. Can I kiss you? Namun Presiden Park Chung-hee merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai Korea Selatan. Ia beranggapan bahwa industri ringan tak akan membawa Korea tumbuh menjadi negara raksasa ekonomi. Ia ingin Korea menjadi raksasa dengan cara menjadi produsen industri berat seperti besi, kapal, elektronik, petrokimia, hingga otomotif. Tetapi mewujudkan industri berat bagi negara yang tengah menderita bukanlah hal yang mudah. Mereka butuh modal besar, pengalaman yang luas, kualitas sumber daya manusia yang super tinggi, infrastruktur, teknologi, dan pasar yang mana tidak satu pun dimiliki oleh Korea. Park pun kebingungan, tetapi Park tak mau lama-lama kebingungan. Ia segera beraksi dengan segala keterbatasan yang dimiliki Korea. Ia kemudian berutang ke luar negeri dalam jumlah yang super besar, mengakibatkan tingginya modal asing yang masuk ke Korea. Pada saat itu, Park sedang bertarung dengan sangat mahal. Kalau ia sampai gagal mendirikan industri berat dan produknya tak bisa bersaing di
pasar internasional, maka Korea akan bangkrut karena utang dan akan menjadi negara gagal, namun Pak tentu saja tidak mau hal itu terjadi. Dan dengan secara hati memilih para saibol untuk menjalankan perusahaan baja, besi, elektronik, otomotif, kapal, petrokimia, dan lain sebagainya. Pendidikan Korea, terkhusus di disiplin ilmu sains, teknologi, teknik, matematika, dan finansial, agar penduduk Korea siap untuk bekerja, dan untungnya saat itu, tingkat literasi orang Korea salah satu tertinggi di dunia, sehingga membuat pembangunan pendidikan menjadi lebih mudah. Korea juga secara intens melakukan propaganda kepada seluruh penduduknya melalui media seperti radio dan koran untuk ikut sama-sama bekerja keras membangun ekonomi Korea yang kemudian berdampak besar bagi perkembangan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. All movement, propaganda kerja super keras, dan propaganda dua anak. Presiden Park pada saat itu juga mulai membangun diplomasi dan normalisasi hubungan dengan negara-negara industri maju dan membuat transfer teknologi terjadi di Korea. Walaupun modal luar negeri telah didapat, transfer teknologi mulai dilakukan dan para chaebol sudah didapat. Park masih berlomba dengan waktu yang kalau sedikit saja telat maka akan membuat Korea Selatan bangkrut. Tak mau itu terjadi, Park mulai secara masif membangun banyak pabrik, jalan raya, pelabuhan, akses telekomunikasi, jaringan listrik, dan rel kereta api di seluruh penjuru Korea untuk kemudian digunakan sebagai rantai distribusi barang mentah dan barang jadi industri berat Korea. Dana utang luar negeri pun membengkak, namun pemerintah mampu meyakinkan para peminjam dan berani menjaminnya. Sekali pemerintah dan perusahaan para chaebol gagal, mimpi industri berat akan tetap jadi mimpi dan berakhirlah negara Korea Selatan. Dengan segala kegigihan, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang mendukung dan kerjasama dengan berbagai pihak luar negeri, produksi sektor industri berat pun telah menjadi kenyataan. Namun, ada satu pertanyaan. Bagaimana perusahaan-perusahaan Korea mengamankan pasar dalam negeri dan bagaimana bisa mereka berkompetensi di pasar internasional? Maksudnya, bagaimana Korea Selatan yang masih bocah ingusan di sektor industri berat mampu bersaing dengan negara industri maju macam Jepang, Eropa, dan Amerika? Hey, good sire, can I have American car? Nope, we had American cars at home. What? Tada! Introducing the new Hyundai Pony. They can drive from point A to point B, for sure. Jawabannya terdapat pada kebijakan pengetatan impor produk serupa dan bahkan melarangnya. Pemerintah betul-betul mengisolasi impor luar negeri sehingga berdampak pada berjayanya para chaebol di pasar regional. Kebijakan ini juga menjadi salah satu penyebab berkembangnya perusahaan chaebol seperti Hyundai, Kia, serta K-pop dan K-drama yang populer di dalam negeri dan kemudian hingga ke seluruh dunia. Oke, mereka telah berhasil menguasai pasar dalam negeri. Tetapi, bagaimana dengan kompetensi internasional? Bagaimana Korea mampu bersaing dengan negara industri maju? Jawabannya ada beberapa poin, di antaranya 1. Tenaga kerja Korea yang murah sehingga menciptakan output barang yang murah pula. Kedua, literasi masyarakat Korea yang tinggi sehingga cepat bagi Korea bertransformasi dari agrikultur ke industri. 3. Infrastruktur yang bagus dan terintegrasi. Jalan raya, pelabuhan, jalur kereta api, listrik, dan telekomunikasi yang bagus membuat biaya uang dan waktu distribusi bahan mentah dan barang jadi menjadi rendah. Yang keempat, banyaknya subsidi dan insentif kepada para eksportir sehingga mereka semakin gencar melakukan ekspor. Yang kelima, pemerintah memproteksi pasar regional dengan memperketat hingga melarang impor barang-barang tertentu. Yang keenam, transfer teknologi yang intens dengan negara industri maju sehingga memungkinkan Korea mandiri. Yang ketujuh, Korea mampu menepati produksi sesuai jadwal dengan harga yang murah sehingga mereka sering menang proyek internasional baik itu proyek pembuatan kapal, besi, tekstil, dan sebagainya. Dan yang kedelapan, akses modal yang sangat mudah bagi para chaebol. Berkat kegigihan pemerintahan Korsel serta para chaebol, ekonomi Korsel tumbuh tajam selama 30 tahun terakhir dan berhasil mengatasi masalah kemiskinan dan menjadi era jayanya chaebol seperti Samsung, Hyundai, Daewoo, LG, Henjan, dan lain-lain. Hey kalian semua, kalian tahu cara membuat Korea tambah besar? Aku akan membuat diriku sebagai presiden seumur hidup. Kemudian, petaka pun terjadi.
Pada tahun 1979, Presiden Park Chung-hee dibunuh oleh sahabatnya sendiri dan terjadi perebutan kekuasaan di sana. Ditambah, dunia pada saat itu sedang mengalami krisis minyak 1980 dan resesi global yang membuat Korea harus memikul beban yang sangat berat. Korea mau tidak mau harus beradaptasi dengan situasi global dan kemudian merubah model ekonominya yang semula dianggap kurang efisien di era Park menjadi lebih efisien dengan berbagai pemangkasan subsidi dan insentif dan investasi dilakukan secara lebih hati-hati. Korea terus melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Park dan mengekspansi industri high-tech dan sekarang kita mengenal Korea sebagai salah satu negara industri high-tech terbaik di dunia. Begitulah bagaimana Korea Selatan bangun dari keterpurukan menjadi negara raksasa ekonomi dunia dengan tingkat GDP per kapita salah satu tertinggi di dunia. Sebagai rangkuman tentang bagaimana Korea Selatan bisa bangkit hanya dalam beberapa dekade adalah berkat tangan besi Presiden Park Chung-hee yang menginvestasikan segalanya untuk mengindustrialisasi Korea Selatan mulai dari membangun infrastruktur, sumber daya manusia, dan finansial untuk negaranya sehingga berdirilah fondasi ekonomi masa depan yang kokoh. Sinergi pemerintah dan para chaebol juga menjadi kunci bangkitnya Korea. Sekarang, berkat kerja keras dan cerdas, kita bisa melihat hasil dari mukjizat ekonomi Korea Selatan.